Jemaah Masjid Raya, kita selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperkenalkan di antara sahabat yang beriman benar Mekah. Malam ini kita akan mengenal lewat dokumen sejarah ini sahabat yang ketiga, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Wa kana min sukra mab'asa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Suwaid bin Samit wa Ilyas ibn Abi Dzar amihi. Abu Dzar salah seorang sahabat. Wa kana min sukkani nawahi Yathrib. Beliau ini merupakan hari ini kenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah. Walamma balaga ila Yathrib khabar mab'athi tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke Yathrib, diviralkan oleh Suwaid bin Samit dan Ilyas bin Mu'az. Waqa'a fi uzuni Abi Dzar Al-Ghifari aidan, tentang diutusnya Nabi berada di Mekah. Tapi berita itu sampai ke Yathrib. Yas bin Mu'az, dua orang inilah yang membawa berita tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah penduduk Mekah, di tengah-tengah penduduk Yathrib. Dan ini Abu Dzar Al-Ghifari memeluk Islam lantaran informasi itu. Rawa Al-Bukhari an Ibn Abbas qala Abu Dzar kuntu rajulan min Ghifar qad kharaja bi Makkah yaz'amu annahu nabiyyun fa qultu li akhi intaliq ila hadzal rajul wa kallimhu. Jadi ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari pernah berkata, kuntu rajulan min Ghifar, aku annahu nabiyyun, dan sampailah kepada kami suatu berita bahwasanya ada seorang laki-laki yang ada di Mekah. Katakan intalik ila hadzal rajuli wa kallimhu, coba cepat pergi ke Mekah, temui laki-laki tersebut. Dia memerintahkan kepada saudaranya untuk segera bergegas menuju Mekah dan menemui seorang laki-laki yang mengaku sebagai seorang nabi dan coba bicara dengannya. Wa kallimhu. Fantalin falaqiyahu thumma raja'a, maka beliau saha ini saudaranya Al-Ghifari ini pun segera fantalak, beliau segera menuju Mekah.
Falakiyahu, kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu dan berbicara, thumma raja'a, maka dia kembali ke Yasrib, pergi bertemu dan berbicara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a, setelah itu beliau balik lagi ke Yasrib. Fakultu ma indak, maka Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada saudaranya ini, apa nih tanya? Ma indak, apa berita yang kamu bawa? Apa berita? Ada info penting? Faqal, maka saudaranya ini menjawab, wallahi laqad ra'aitu rajulan ya'muru bil khairi wa yanha 'anil syarri, wa qultu lahu lima tasfini minal khair, fa akhadtu jazaban wa asa, maka karena jawaban ini membuat semakin penasaran, ya, berita yang disampaikan kepada Al-Ghifari oleh saudaranya ini mengatakan, wallahi laqad ra'aitu rajulan ya'muru bil khairi, sungguh aku melihat bertemu dengan seorang laki-laki yang kerjanya adalah ya'muru bil khairi, mengajak kepada, memerintahkan kepada kebaikan. Itu berita pertama. Wa yanha 'anil syarri, dan beliau juga kerjanya adalah mencegah dari keburukan, kejahatan, memproteksi dari kejahatan. Faqultu lahu, ya, faqultu lahu, maka aku bertanya kepadanya, lam tasfini minal khairi, aku belum puas, aku belum memuaskan saya berita tentang hal itu, kebaikan itu. Fa akhaztu jazaban wa asah, maka aku segera mengambil tempat pakaianku dan mengambil tongkatku. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, summa qamtu ila Makkah, kemudian aku segera bergegas menuju Mekah. Nah, tadi dia sudah utus saudaranya membawa berita bahwa wallahi laqad ra'aitu rajulan, demi Allah, sungguh aku telah menemui seorang laki-laki yang kerjanya ya'muru bil khairi, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanha 'anil syarri, dan juga mencegah dari kejahatan. Ini yang luar biasa. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada saudaraku itu, kata Abu Dzar Al-Ghifari, lam tasfini min khair, itu berita tentang kebaikan itu belum menyembuhkan rasa penasaran dan keinginan tahuku tentang siapa dia dan bagaimana beliau sebenarnya. Fastu jazaban wa asan, maka aku segera mengambil tempat pakaianku, tongkat. Ya, tradisi orang dulu kalau berjalan itu, ya, tongkat itu salah satu yang menemani. Banyak manfaatnya itu tongkat. Bisa ketika capek menopang, bisa juga kalau ada yang membahayakan, bisa dipakai untuk ini seperti ular di perjalanan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu disingkirkan yang membahayakan. Nah, ini tongkat ini fungsinya. Jadi di situ. Jadi kalau sekarang kan enggak, ya, karena sekarang yang perlu adalah terhalang kalau seperti itu, perisai, mesin apa dan seterusnya, itu semua yang dipersiapkan. Ya, pastikan bawa ATM dan seterusnya. Mungkin kalau zaman sekarang, tapi dulu kalau mau melakukan perjalanan, ya ambil tas pakaian. Nah, kemudian apa lagi? Ya, bawa tongkat, karena di dalam perjalanan itu bisa menjadi senjata, bisa menemani, ya.
Nah, Abu Dzar Al-Ghifari segera mengambil tas pakaiannya dan juga tongkatnya. Summa akbaltu ila Makkah. Kemudian aku segera bergegas menuju Mekah. Fa ajaltu la arifu akram an as'ala anhu. Tatkala katanya sampai di dalam perjalanan itu, beliau enggan. Sebenarnya beliau akan tahu sendiri. Wa asyrabu mimma zamzama wa akunu fil masjid. Maka tatkala beliau sampai ke Mekah, beliau segera meminum air Zam-Zam. Beliau segera meminum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini memang diyakini dari dulu sebagai mukjizat, ya terutama ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar itu, Ismail alaihissalam, itu ceritanya. Nanti kita akan mengenal, dan saya kira sudah pernah kita dengarkan cerita tentang itu. Tapi intinya di sini mengatakan washrabu mimma zamzama wa akunu fil masjid. Tatkala aku sampai di Mekah, aku segera meminum air Zam-Zam dan kemudian berada di masjid, berdiam di masjid. Jadi sasarannya minum air Zam-Zam dan berada di masjid. Masjid yang dimaksud di sini adalah Masjidil Haram. Qal famarra bi Aliyun. Abu Dzar menceritakan kala itu lewat Ali bin Abi Thalib. Tatkala beliau sedang duduk di Masjidil Haram, ada Ali bin Abi Thalib lewat. Famarra bi Aliyun faqal ka'anna ar-rajula gharibun. Ini Ali kemudian heran, ini kayaknya seperti Abu Dzar Al-Ghifari ini yang dimaksud. Ini laki-laki ini kayaknya orang asing. Maksudnya tidak familiar mukanya di Masjidil Haram, tidak familiar dia sebagai warga Mekah. Tidak. Makanya mengatakan ka'anna ar-rajul gharib. Ini laki-laki ini seperti orang asing. Qal qultu na'am. Maka dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari menjawab hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Apa beliau katakan? Na'am, benar. Dugaan Anda saya sebagai orang asing benar. Ya. Faqal intalik ilal manzil. Ayo kita ke rumah. Ali bin Abi Thalib mengajak ke rumahnya. Ya. Fantalaqtu ma'ahu. Maka kata Abu Dzar ketika dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib, maka aku segera berangkat bersama beliau. Ya. La yas'aluni an syai'in wala as'aluhu wala ukhbiruhu. Dalam perjalanan bersama-sama ke rumahnya Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib tidak menanyakan apapun kepada Abu Dzar. Tidak bertanya, tidak mengajukan pertanyaan apapun. Begitu juga sebaliknya, Abu Dzar tidak bertanya apapun kepada Ali bin Abi Thalib, dan juga bukan hanya tidak bertanya, juga tidak memberitakan dan tidak menginformasikan apapun kepada Ali bin Abi Thalib. Bisa dibayangkan bahwa mereka berdua ini berjalan menuju ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, saling tidak ada saling menyapa, tidak ada komunikasi yang terjadi, tidak ada pertanyaan, tidak ada jawaban, tidak ada juga tentang penjelasan siapa dia dan bagaimana. Nah, falamma asbahat ghadawtu ilal masjid. Maka ketika tiba waktu subuh, aku pun segera ke Masjidil Haram. La as'alu anhu.
saya tidak bertanya tentang walaisa ahadun yukhbiruni anhu syai'an, juga tidak ada orang yang menginformasikan saya. Jalan-jalan Abu Dzar Al-Ghifari, subuhnya lagi tidak ada pertanyaan, tidak ada juga orang bertanya, jadi beliau juga tidak menjawab, tidak menjelaskan. Ya namanya juga orang asing, ya mungkin ya kalau seperti kita, ya namanya orang asing jangan tanya. Ya namanya juga orang baru datang, jangan sembarang banyak bicara, perhatikan dulu keadaan, kira-kira kurang lebih seperti itu kondisinya. Ya. Qal famarra bi Aliun, kembali ada lagi Ali bin Abi Thalib lewat seperti kemarin. Ada lagi dia melihat. Faqal amma zala ar-rajul la ya'rifu manzilahu ba'd. Ini bukankah yang kemarin ini? Ini juga kan? Maksudnya Ali bin Abi Thalib bertanya, ini juga yang kemarin kan? Ya. Abu Dzar menjawab benar. Qal. Ya. Qultu, nah, qal fantalik ma'i. Kalau begitu, itu kalau ada orang kesulitan tempat tinggal, ya. Tapi kalau sekarang kita ini karena kadang-kadang kita mau jangan-jangan penipu ya. Jadi ini sekarang ini kita kadang-kadang mau membantu tapi di sisi lain harus waspada. Kalau dulu seperti itu. Ali bertanya, ini kan datang kemarin, ya tidak banyak dulu pertanyaan, kan namanya juga orang perjalanan. Tapi ini sudah waktunya beliau mengajukan pertanyaan. Ma amruka, sebenarnya begini, wahai fulan, Abu Dzar Al-Ghifari maksudnya. Sebenarnya apa urusanmu sih? Sebenarnya agak tuh perlu. Kira-kira kalau orang Bugis, apa yang perlu? Ada yang saya bisa bantu? Ada, coba mulai ada bertanya. Dia mengatakan ini jangan ini tidak usah dulu sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar sini, tidak usah dulu. Begini sebenarnya, qultulahu in kunta alayya in qatamta alayya akhbartuka. Begini, Al-Ghifari sudah mulai gini sebenarnya, tapi saya mau ini dirahasiakan ya. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan kepada, tapi ini tolong dirahasiakan ya. Saya akan ceritakan apa sebenarnya keperluan saya di sini. Qala fa inni af'al. Maka Ali bin Abi Thalib, oke, saya sepakat. Saya akan rahasiakan. Inni af'al. Saya akan rahasiakan hal itu. Qal, maka beliau Abu Dzar kemudian menjelaskan, menuturkan, mengabarkan. Qultu lahu, kata Abu Dzar, aku katakan kepada Ali bin Abi Thalib, balagana annahu qad kharaja hahuna rajulun yaz'amu annahu nabiyullah. Di sini saya dapat informasi, saya dapat kabar bahwa di sini ada seorang laki-laki di negeri ini, di Mekah ini, yang mengaku sebagai seorang nabi, yang mengaku sebagai seorang nabiullah. Yaz'amu annahu nabiyullah. Ya. Fa arsaltu akhi yukallimu, maka berbicara dengan seorang yang mengaku seorang nabi itu. Faraja walam yasfini minal khabar, tapi karena semakin penasaran dengan informasi itu, fa'aradtu an alqahu, maka aku bertekad untuk bertemu langsung dengan laki-laki tersebut, yaitu laki-laki yang mengaku sebagai seorang nabi. Faqala lahu, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan,
qad rasyamta. Cocok, kata Ali bin Abi Thalib, cocok, kamu sudah tepat, kamu mau bertemu langsung itu lebih baik, dan sekarang kamu pas karena bertemu dengan saya. Dan Ali bin Abi Thalib ya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Dzar ketika hendak bertemu dengan Rasulullah, yang pertama ditemui dulu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan di sini kata Ali bin Abi Thalib, sekarang Anda sudah benar. Haza wajhi ilaihi. Coba sekarang kita segera ketemu dengan beliau. Ayo kita jalan sama-sama ke arah sana. Ali bin Abi Thalib mengajak, kalau begitu kita bertemu langsung karena Anda sudah mengatakan. Nah, yang kemudian udkhul, saya masuk di situ juga Anda masuk. Kalau saya masuk ke rumah ini, ikut saja. Maka berjalanlah bersama dan ya, in ra'aita ahadan ahafahu alaika aslahu na'li. Begini, ikut saja sama saya. Begitu kalau ada orang yang kamu lihat di perjalanan sebentar yang kamu khawatirkan akan mencelakai dirimu, maka berjalan terus, saya akan sandar di tembok. Kalau tembok, kalau sekarang ya, kalau katakan lewat lorong-lorong itu tembok, kemudian saya berpura-pura untuk memperbaiki sandal, lalu setelah itu Anda lewat supaya selamat. Ali bin Abi Thalib mengatakan pada itu, ini adalah cara ya amdi antah, dan Anda berlalu saja. Wa amdi antah famada, maka dia akan berlalu. Wa madaitu ma'ahu hatta dakhalah, maka tatkala aku berlalu kemudian sampai Ali bin Abi Thalib masuk ke sebuah rumah, dakhaltu ma'ahu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di rumah yang dimasuki Ali bin Abi Thalib, di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqultu lahu a'rid 'alal Islam, maka aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rid 'alayya al-Islam, coba terangkan kepada aku tentang Islam. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, terangkan, a'rid 'alayya al-Islam, terangkan kepada aku tentang Islam. Maka fa'aridahu, maka beliau pun segera menjelaskan, fa aslamtu makani, maka kemudian aku segera masuk Islam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini menyatakan syahadat di hadapan Nabi di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, karena Abu Dzar sudah memperkenalkan dirinya, faqala li, maka Nabi mengatakan kepada beliau, kuntum uktum hazal amr, uktum hazal amra, rahasiakan masalah ini ya, rahasiakan bahwa kamu masuk Islam, rahasiakan. Ini pesannya Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, rahasiakan keislamanmu, warji ila baladika, dan kembalilah ke negerimu, rahasiakan keislamanmu dan kembalilah ke negerimu Yasrib, kembali. Fa iza balaghaka zuhuruna fa'khudhil, kalau kamu sudah mendengarkan kejayaan kami, maka kembalilah menemui kami, kembalilah bertemu dengan saya. Fahaqqi la asrahanna biha baina azharihim, demi Allah katanya,
Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad, demi Allah yang mengutusmu sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul dengan kebenaran, akan aku teriakkan, akan aku justru akan mengekspos ini. Bukan seperti yang Nabi katakan. Nabi maunya rahasiakan, kamu telah bersyahadat, rahasia kadang segera kembali ke negerimu, dan ini nanti kalau kami sudah berjaya baru kamu kembali menemui saya. Justru Abu Dzar di luar dugaan justru merespon dengan caranya bahwa demi Allah yang mengutusmu menjadi seorang nabi dengan kebenaran, akan aku sampaikan kepada penduduk Mekah bahwa saya telah masuk Islam. Ya, dan saya telah masuk Islam. Aku hanya menyembah kepada Allah dan tidak mensyarikatkannya dengan sesuatu apapun. Justru itu yang beliau katakan. Artinya apa? Padahal ini bahaya. Di saat di tahun ke-11 itu masih dalam kondisi bahaya. Masih banyak orang yang ketika menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih bisa disandra, masih bisa menjadi incaran. Tapi Abu Dzar begitu sudah bersyahadat di hadapan Nabi, memang nyawa taruhannya. Saya akan mengatakan kepada penduduk Mekah, saya sudah masuk Islam. Mau apa? Kira-kira kalau seperti itu. Lalu beliau pun mengatakan, beliau pergi ke Masjidil Haram, wa Quraisyun fihi, sementara orang-orang Quraisy ada di situ. Tatkala dia menyampaikan itu, Abu Dzar pergi ke Masjidil Haram, sementara orang-orang Quraisy ada di sana. Wa qultu, tapi apa katanya Abu Dzar? Ya ma'syara Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Artinya apa? Sama dengan mengatakan saya sudah menjadi pengikut Muhammad sekarang. Dia malah umumkan. Nabi bilang, jangan bilang-bilang ya, nanti saya khawatir keselamatanmu wahai Abu Dzar. Nanti kamu jadinya tidak kembali ke Yasrib sebagai orang yang sudah masuk Islam. Tapi Abu Dzar mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai bangsa Quraisy, saya umumkan ya, saya sekarang ini sudah masuk Islam, mengatakan syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia katakan Abu Dzar. Jadi tidak malu-malu dengan keislamannya, tidak bersembunyi dengan Islam. Nyatakan saja, saya sudah bersyahadat. Ini sikap Abu Dzar. Ya. Kalau kita bukan Abu Dzar, ya seperti pesan Nabi boleh juga itu. Karena tidak mungkin Nabi menyuruh merahasiakan kalau itu tidak baik. Jadi boleh. Kalau khawatir, ikuti. Allah tahu keislaman kita. Kalau bermahal keislaman. Ini Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat kejujuran dalam menyatakan keislamannya. Farawmu ila hadzal sabi faqamu fadarabtu li amut fa adrakatni al-iyas faqub alaik summa aqbalu alaihim faqal wailakum taqtuluna rajulan min Ghifar. Di sini kemudian setelah pengumuman ini disampaikan, orang-orang Quraisy kurang ajar ini. Apa dia bilang tadi itu? Mereka sudah saling merapatkan membuat kayak kita dipecundangi kita kalau ini seperti ini. Apa dia sampaikan tadi? Awas. Al-Ghifari sudah tahu, tapi Nabi kan sudah menyampaikan resiko itu. Tapi resiko itu akan diambil oleh Abu Dzar Al-Ghifari.
Ya memang tahu resiko konsekuensinya itu seperti itu, tetapi Abu Dzar Al-Ghifari tetap menyampaikan itu. Dan mereka semua mengatakan, oh inilah penganut agama baru. Abu Dzar ini pengikut agama baru yang dibawa oleh Muhammad, si Muhammad itu. Ada lagi ini. Padahal ini orang dari luar ini. Kenapa bisa pengaruhnya sampai ke Yasrib? Kenapa bisa seperti itu ya? Lalu dia mengatakan begini, mereka semua faqamu, mereka semua berdiri untuk apa? Untuk memukuli Abu Dzar. Bahkan dengan bukan hanya sekedar menyakiti, tapi kata Abu Dzar, li'amuta, dia mau membunuhku agar aku mati, agar aku tewas di tempat itu juga, kata Abu Dzar. Tapi kemudian ini ada namanya Al-Abbas. Ini Al-Abbas cegah, tunggu dulu, diam, sabar dulu, jangan langsung bunuh. Ini kan dari suku kabilah Al-Ghifar ini. Bukankah kalian biasa pergi membawa dagangan ke sana dan melewati di sana? Hati-hati kalau ke sana. Ini sampai Abu Dzar Al-Ghifari satu dibunuh ini, tapi Anda pasti akan dihabisi juga kalau sampai masuk di komunitas mereka. Coba jamaah berpikir, tunggu dulu. Ini bukan orang biasa ini. Al-Abbas menjelaskan, Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang yang sangat berpengaruh di sana, dan begitu kedengaran jangankan dibunuh, begitu Anda menyentuh fisiknya dan itu sampai ke sana, maka kerugian, dan begitu Anda masuk di wilayahnya, Anda juga akan dihabisi. Maka tenanglah itu. Dia katakan, jangan dulu berpikir. Sudah emosi kan semuanya. Nah, tidak mungkin Abu Dzar Al-Ghifari itu di Yasrib itu ketika terjadi peperangan antara dua suku di sana, yaitu kabilah Hazra dan Aus, itu biasanya juga meminta sokongan atau dukungan kekuatan pasukan dari suku Quraisy. Karena memang ada kontak antara suku Quraisy, orang bangsa Quraisy dengan Al-Ghifar ini. Maka diingatkan, jangan bunuh dia, ini bukan orang biasa. Tempat perdagangan Anda, pasar Anda itu ada di sana. Kedua, itu adalah lalu lintaskanlah saya, kata Al-Abbas. Falamma asbahatil ghada, maka keesokan harinya lagi, raja'tu, saya kembali lagi, faqultu mislama qultu bil amsi, saya katakan, kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya sudah menyatakan Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini memang tapi ya sudah, konsekuensinya faqalu, mereka kemudian berseru kepada dia, kumu ila hadzal sabi, coba berdiri dan serang itu orang tadi itu yang Abu Dzar Al-Ghifari, serang dia, usir dia itu, usir, kata Abu Dzar. Ya, fadrakatnya Al-Abbas. Lalu kemudian Al-Abbas kemudian yang sama dengan kemarin, yang salah satu tipe sahabat yang tidak mau merahasiakan keislamannya. Justru beliau ingin menyampaikan keislamannya, tetapi ada kekhawatiran orang Quraisy yang sudah dibaca. Ini Abu Dzar Al-Ghifari ini kan orang berpengaruh. Kalau dia kembali ke Yasrib, pasti ini sudah ada jaringan ini, istilahnya. Sudah ada jaringan ke Yasrib ini yang bisa menjadi penyebar agama baru yang dibawa oleh Muhammad itu. Ini apa yang pelajarannya? Kalau khawatir akan dicelakai kita tidak usah mengekspos keberislaman kita secara berlebihan yang menyebabkan kita celaka. Itu mengikuti petunjuk Nabi kepada Abu Dzar. Tapi di sisi yang lain, jalan yang kedua juga boleh kita ikuti Abu Dzar yang tidak malu-malu dan tidak takut
untuk menyatakan keberislamannya di tengah-tengah orang-orang yang belum memeluk Islam. Itu boleh dilakukan seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa pernyataan seperti ini, inilah jangan sampai kita dari sahabat, dan Nabi pun tidak mempersoalkan sikapnya Abu Dzar. Itu artinya takririyah, sunnah yang dilakukan sahabat tapi disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu boleh. Tapi kalau khawatir di tengah-tengah banyaknya bahaya untuk menyatakan berislaman, boleh saja kita rahasiakan sementara seperti petunjuk Rasulullah. Itu juga sunnah. Jangan sampai mengatakan ini tidak sunnah, yang ini sunnah. Dua-duanya sunnah. Ada namanya, ya kalau yang tadi yang pertama sunnah qauliyah, Nabi ucapkan dan memberi petunjuk kepada Abu Dzar. Tapi ketika Abu Dzar berbeda dan Nabi setuju, itu juga sunnah. Itu namanya sunnah takririyah. Jangan sampai ada yang mengatakan itu bid'ah, ya. Tidak ada hubungannya. Kemudian yang kedua, sahabat yang kedua yaitu Tufail ibnu Amr ad-Dawsi. Wa kana li kabilatihi imaratun, ya, kata fi ami hadi ashar minan nubuwah fastaqbalahu ahluha qabla usulihi ilaiha wa bazalu lahu ajla tahiyatan wa aqadinta biladana wa hadha ar-rajul alladhi baina azharina qad a'dala bina wa qad farraka jama'atana wa shattata amrana wa innama qawluhu kas-sihr wa innama nakhsha 'alayka wa ala qaumika mimma qad dakhala 'alaina fala tukallimhu wa la tasma'anna minhu syai'an. Di sini sahabat yang keempat itu Tufail bin Amr bin ad-Dawsi, ya. Tufail bin Amr ad-Dawsi, seorang dan beliau seorang penyair ulung, syairan labiban, penyair ulung ini, raisa kabilati Daus. Beliau juga kepala suku, namanya kabilah Daus, suku Daus, kabilah Daus. Wa kana li kabilati imaratun aw shibhu imaratin fi ba'di nawahil Yaman. Dan ini katakan emirat, ini dari pinggiran Yaman, ini yang kedua. Kalau yang tadi dari Yasrib, kalau ini Yaman. Wa kana fi ami adi hasyar minan nubuwah. Jadi Tufail ini datang ke Mekah dari ke-11, ya. Fastaqbalahu ahluha qabla usulihi ilaiha. Ya, kaumnya sudah menyambut beliau, ya, sebelum sampai ke kota itu. Fabazalu lahu ajla tahiyatihi wa akramat takdir. Mereka semua berbondong-bondong sebagai penghormatan kepada Tufail ini, karena memang dia kepala suku, pasti dijunjung tinggi. Kepala suku Daus ini. Wa qalu lahu, dan ini kaumnya mengatakan, kalau istilah kita ini masanya atau pengikutnya mengatakan kepada beliau, apa yang beliau katakan? Ya Tufail, wahai Tufail, innaka qadinta biladana, Anda telah datang, selamat datang di negeri kami. Wa hadzal rajulul ladzi baina azharina,
ini katanya begini, tapi saya informasikan ya, ketika sampai di Mekah ada informasi begini. Tapi saya sampaikan, ini ada seorang laki-laki di Mekah ini bahaya. Ada seorang laki-laki ini yang bahaya. Apa bahayanya? Ya, saya baca dulu sedikit. Bahayanya adalah qad farraqa jama'atana. Dia memisahkan, memporak-porandakan kelompok kami. Dia memporak-porandakan kelompok kami. Wasyastata amrana, dan juga mengacaukan urusan kami. Wa innama qauluhu kasihr, ucapannya itu laksana sihir. Ya, ini Nabi yang dibilang seperti itu, ucapannya Nabi dibilang seperti itu. Yufarriqu bainar rajuli wa abihi, dia memisahkan antara orang anak dengan bapaknya, pemimpinnya dan seterusnya. Wa bainar rajuli wa akhihi, antara orang yang bersaudara. Wa bainar rajuli wa zaujihi, juga memisahkan orang yang suami istri. Dan itu innama nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika, dan itu juga saya khawatirkan jangan sampai Anda juga akan diporak-porandakan seperti itu. Hati-hati ya, itu kata orang-orang Mekah yang menyambut Tufail. Nanti kita akan lanjutkan ini bagaimana sikap Tufail dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqilakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Masjid Raya Makassar yang saya hormati, pertama-tama tentu kita selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kita menerima Islam Mekah. Malam ini kita akan mengenal lewat dokumen sejarah ini sahabat yang ketiga, yaitu Abu Sukkani Nawahi Yathrib. Walamma balagha ila Yathrib khabara mab'asa Nabi sallallahu alaihi wasallam Bisuaid bin Samit wa Ilyas ibn Muaz waqa fi uzunahi Abi Zar aidan wa sara sababan li islamihi. Abu Zar salah seorang sahabat, wa kana min sukkani nawahi Yathrib. Beliau ini merupakan penduduk dari pinggiran Yathrib. Yang sekali lagi Yathrib hari ini kenal dengan Al-Madinah. Walamma balaga ila Yathrib khabar mab'athir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala berita tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke Yathrib,
yang diviralkan oleh Suaid bin Samit dan Ilyas bin Mu'az, waqa'a fi uzni Abi Dzar Al-Ghifari aidan. Itu juga sampai ke telinga Abu Dzar Al-Ghifari tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini kan dari Yasrib. Nabi berada di Mekah. Tapi berita itu sampai ke Yasrib yang dibawa oleh Suaid bin Samit dan Yas bin Mu'az. Dua orang inilah yang membawa berita tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah penduduk Mekah, di tengah-tengah penduduk Yasrib. Dan ini rawa al-Bukhari an Ibn Abbas qala Abu Dzar kuntu rajulan min Ghifar fabalaghana anna rajulan qad kharaja bi Makkah yaz'amu annahu nabiyyun faqultu li akhi intaliq ila hadha ar-rajul wa kallimhu. Jadi ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang dari Ghifar. Fawalagna anna rajulan qad kharaja bi Makkah yaz'amu annahu nabiyyun. Dan sampailah kepada kami suatu berita bahwasanya ada seorang laki-laki yang ada di Mekah. Faqultu li akhi, maka ketika mendengarkan berita itu, maka aku katakan kepada saudaraku, saudaranya Al-Ghifari ini, intalik ila hadzal rajuli wa kallimhu. Coba cepat pergi ke Mekah, temui laki-laki tersebut. Laki-laki yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Mekah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari memerintahkan kepada saudaranya untuk segera bergegas menuju Mekah dan menemui seorang laki-laki yang mengaku sebagai seorang nabi dan coba bicara dengannya. Wa kallimhu. Atani Bukhairah fantalik falaqiyahu thumma raja'a. Maka beliau saha ini, saudaranya Al-Ghifari ini pun segera fantalak, beliau segera menuju Mekah. Falaqiyahu, kemudian menjumpai, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu dan berbicara, thumma raja'a, maka dia kembali ke Yasrib. Ya, karena memang dia diutus untuk bertemu, berbicara, dan setelah itu diwujudkan, pergi bertemu dan berbicara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a, setelah itu beliau balik lagi ke Yasrib. Faqultu ma 'indak, maka Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada saudaranya ini, apa itu namanya? Ma 'indak, apa berita yang kamu bawa? Apa berita? Ada info penting? Faqal, maka saudaranya ini menjawab, wallahi laqad ra'aitu rajulan ya'muru bil khairi wa yanha 'anil syarri wa qultu lahu
lima tasfini minal khair. Fa akhadtu jazaban wa asa. Maka karena jawaban ini membuat semakin penasaran, ya, berita yang diberi ini disampaikan kepada Al-Ghifari oleh saudaranya ini mengatakan, wallahi laqad ra'aitu rajul, seorang laki-laki yang kerjanya adalah ya'muru bil khairi, mengajak kepada, memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan. Itu berita pertama. Wa yanha 'anil syarri, dan beliau juga kerjanya adalah mencegah dari keburukan, kejahatan, memproteksi dari kejahatan. Faqultu lahu, ya, faqultu lahu, maka aku bertanya kepadanya, lam tasfini minal khairi, aku belum puas, aku belum memuaskan saya berita tentang hal itu, kebaikan itu. Fa akhadtu jazaban wa asah, maka aku segera mengambil tempat pakaianku dan mengambil tongkatku. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, summa qamtu ila Makkah, kemudian aku segera bergegas menuju Mekah. Nah, tadi dia sudah dapat, dia sudah aku telah menemui seorang laki-laki yang kerjanya ya'muru bil khairi, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanha 'anil syarri, dan juga mencegah dari kejahatan. Ini yang luar biasa. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada saudaraku itu, kata Abu Dzar Al-Ghifari, lam tasfini min khair, itu berita tentang kebaikan itu belum menyembuhkan rasa penasaran dan keinginan tahuku tentang siapa dia dan bagaimana beliau sebenarnya. Fastu jazaban wa asan, maka aku segera mengambil tempat pakaianku, tas kalau sekarangnya, packing cepat, wa asan, dan mengambil tongkat. Ya, tradisi orang dulu kalau berjalan itu, ya, tongkat itu salah satu yang menemani. Banyak manfaatnya itu tongkat. Bisa ketika capek menopang, bisa juga kalau ada yang membahayakan, bisa dipakai untuk membahayakan. Nah, ini tongkat ini fungsinya. Jadi di situ. Jadi kalau sekarang kan enggak, ya, karena sekarang yang perlu adalah ada SIM, ada STNK. Nah, itu dulu. Karena nanti kalau di jalan bisa terhalang kalau seperti itu, periksa mesin apa dan seterusnya, itu semua yang dipersiapkan. Ya, pastikan bawa ATM dan seterusnya. Mungkin kalau zaman sekarang, tapi dulu kalau mau melakukan perjalanan, ya ambil tas pakaian. Nah, kemudian apa lagi? Ya, bawa tongkat, karena di dalam perjalanan itu bisa menjadi senjata, bisa menemani, ya. Ya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari segera mengambil tas pakaiannya dan juga tongkatnya. Summa akbaltu ila Makkah, kemudian aku segera bergegas menuju Mekah. Fa ajaltu la a'rifu akrun an as'ala anhu. Tatkala katanya sampai di dalam perjalanan itu, beliau enggan. Sebenarnya dia tidak tahu, tapi beliau juga tak mau bertanya-tanya. Pokoknya berjalan saja. Nanti beliau akan, maka beliau segera meminum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini memang diyakini dari dulu sebagai mukjizat, ya. Ya, terutama ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar itu, Ismail alaihissalam, itu ceritanya. Nanti kita akan mengenal, dan saya kira sudah pernah kita dengarkan cerita tentang itu. Tapi intinya di sini mengatakan washrabu mimma Zamzama wa akunu fil masjid. Tatkala aku sampai di Mekah, aku segera meminum air Zam-Zam dan kemudian berada di masjid, berdiam di masjid. Jadi sasarannya minum air Zam-Zam dan berada di masjid. Masjid yang dimaksud di sini adalah Masjidil Haram.
Qal famarra bi Aliyun. Abu Dzar menceritakan kala itu lewat Ali bin Abi Thalib. Tatkala beliau sedang duduk di Masjidil Haram, ada Ali bin Abi Thalib lewat. Famarra bi Aliyun, famarra bi Aliyun. Faqal, seperti Abu Dzar Al-Ghifari ini yang dimaksud. Ini laki-laki ini kayaknya orang asing. Maksudnya tidak familiar mukanya di Masjidil Haram, tidak familiar dia sebagai warga Mekah. Tidak. Makanya mengatakan ka'annar rajul gharib. Ini laki-laki ini seperti orang asing. Qal qultu na'am. Maka dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari menjawab hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Apa beliau katakan? Na'am, benar. Dugaan Anda saya sebagai orang asing benar. Ya. Faqal intalik ilal manzil. Ayo kita ke rumah. Ali bin Abi Thalib mengajak ke rumahnya. Ya. Fantalaqtu ma'ahu. Maka kata Abu Dzar ketika dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib, maka aku segera berangkat bersama beliau. Ya. La yas'aluni an syai'in wala as'aluhu wala ukhbiruhu. Dalam perjalanan bersama-sama ke rumahnya Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib tidak menanyakan apapun kepada Abu Dzar. Tidak bertanya, tidak mengajukan Ali bin Abi Thalib, dan juga bukan hanya tidak bertanya, juga tidak memberitakan dan tidak menginformasikan apapun kepada Ali bin Abi Thalib. Bisa dibayangkan bahwa mereka berdua ini berjalan menuju ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, saling tidak ada saling menyapa, tidak ada komunikasi yang terjadi, tidak ada pertanyaan, tidak ada jawaban, tidak ada juga tentang penjelasan siapa dia dan bagaimana. Nah, falamma asbahat ghadawtu ilal masjid. Maka ketika tiba waktu subuh, aku pun segera ke Masjidil Haram. La as'alu anhum, saya tidak bertanya tentang, walaisa ahadun yukhbiruni anhu syai'an, juga tidak ada orang yang menginformasikan saya tentang apa sebenarnya di situ. Tidak ada. Pokoknya jalan, ya namanya juga orang asing, ya mungkin ya kalau seperti kita, ya namanya orang asing jangan tanya. Ya namanya juga orang baru datang, jangan sembarang banyak bicara, perhatikan dulu keadaan, kira-kira kurang lebih seperti itu kondisinya. Ya. Qal famarra bi Aliyun. Kembali ada lagi Ali bin Abi Thalib lewat seperti kemarin. Ada lagi dia melihat. Faqal amma zala ar-rajul la ya'rifu manzilahu ba'd. Ini bukankah yang kemarin ini? Ini juga kan? Maksudnya Ali bin Abi Thalib bertanya, ini juga yang kemarin kan? Ya. Abu Dzar menjawab benar. Qal. Ya. Qal qultu. Nah, qal fantalik ma'i. Kalau begitu begini ini. Ayo ke rumah kalau begitu, kembali lagi ke rumah. Diajak lagi. Nah, ini kita lihat sahabat itu kalau ada orang kesulitan tempat tinggal. Nah, tapi kalau sekarang kita ini karena kadang-kadang kita mau jangan penipu ya. Jadi ini sekarang ini kita kadang-kadang mau membantu tapi di sisi lain harus waspada. Kalau dulu seperti itu. Fantalik ma'i, tanya. Ini kan datang kemarin, ya enggak banyak dulu pertanyaan, kan namanya juga orang perjalanan. Tapi ini
sudah waktunya beliau mengajukan pertanyaan. Ma amruka, sebenarnya begini, wahai fulan, Abu Dzar Al-Ghifari maksudnya. Sebenarnya apa urusanmu sih? Sebenarnya agak tuh perlu. Kira-kira kalau orang Bugis, apa yang perlu? Ada yang saya bisa bantu? Ada, coba mulai ada bertanya. Dia mengatakan ini jangan ini tidak usah dulu sampaikan kepada orang-orang. In qatamta alai akhbartuka. Begini, Al-Ghifari sudah mulai gini sebenarnya, tapi saya mau ini dirahasiakan ya. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan kepada, tapi ini tolong dirahasiakan ya. Saya akan ceritakan apa sebenarnya keperluan saya di sini. Qala fa inni af'al. Maka Ali bin Abi Thalib, oke, saya sepakat. Saya akan rahasiakan. Inni af'al. Saya akan rahasiakan hal itu. Qal, maka beliau Abu Dzar kemudian menjelaskan, menuturkan, mengabarkan. Qultu lahu, kata Abu Dzar, aku katakan kepada Ali bin Abi Thalib, balagana annahu qad kharaja hahuna rajulun yaz'amu annahu nabiyullah. Di sini saya dapat informasi, saya dapat kabar bahwa di sini ada seorang laki-laki di negeri ini, di Mekah ini, yang mengaku sebagai seorang nabi, yang mengaku sebagai seorang nabiullah. Yaz'amu annahu nabiyullah. Ya. Fa arsaltu akhi yukallimu. Maka dulu aku pernah mengutus saudaraku di sini sebagai delegasi untuk bertemu dan berbicara dengan seorang yang mengaku seorang nabi itu. Faraja walam yasfini minal khabar. Tapi karena informasi itu semakin membuat saya penasaran, tidak memberi kepuasan kepada saya. Saya semakin penasaran dengan informasi itu. Fa'aradtu an alqahu, maka aku bertekad untuk bertemu langsung dengan laki-laki tersebut, yaitu laki-laki yang mengaku sebagai seorang nabi. Faqala lahu, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, Amma innaka qad rasyamta. Cocok, kata Ali bin Abi Thalib, cocok. Kamu sudah tepat. Kamu mau bertemu langsung itu lebih baik. Dan sekarang kamu pas karena bertemu dengan saya. Dan Ali bin Abi Thalib ya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Dzar ketika hendak bertemu dengan Rasulullah, yang pertama ditemui dulu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan di sini kata Ali bin Abi Thalib, sekarang Anda sudah benar. Haza wajhi ilaihi. Coba sekarang kita segera ketemu dengan beliau. Ayo kita jalan sama-sama ke arah sana. Ali bin Abi Thalib mengajak, kalau begitu kita bertemu langsung karena Anda sudah mengatakan. Nah, yang kemudian dia katakan, udkhul haitsu adkhul. Udkhul haitsu adkhul. Begini, ikut dengan saya, kita satu arah. Di mana saya masuk, di situ juga Anda masuk. Kalau saya masuk ke rumah ini, ikut saja. Maka berjalanlah bersama
Dan ya, in ra'aita ahadan ahafahu alaika kuntu ila al-haiti ka'anni aslahu na'li. Begini, ikut saja sama saya. Begitu kalau ada orang yang kamu lihat di perjalanan sebentar yang kamu khawatirkan akan mencelakai dirimu, maka berjalan terus, saya akan sandar di tembok. Kalau tembok, kalau sekarang ya, kalau katakan lewat lorong-lorong itu tembok, kemudian saya berpura-pura untuk memperbaiki sandal, lalu setelah itu Anda lewat supaya selamat. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada itu, ini adalah cara, ya, amdi antah, dan Anda berlalu saja, wa amdi antah, famada, maka dia akan berlalu, wa madaitu ma'ahu hatta dakhalah, maka tatkala aku berlalu kemudian sampai Ali bin Abi Thalib masuk ke sebuah rumah, dakhaltu ma'ahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di rumah yang dimasuki Ali bin Abi Thalib, di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqultu lahu a'rid 'alal Islam, maka aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rid 'alayya al-Islam, coba terangkan kepada aku tentang Islam. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, terangkan, a'rid 'alayya al-Islam, terangkan kepada aku tentang Islam. Maka fa'aridahu, maka beliau pun segera menjelaskan, fa aslamtu makani, maka kemudian aku segera masuk Islam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini menyatakan syahadat di hadapan Nabi di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, karena Abu Dzar sudah memperkenalkan dirinya, faqala li, maka Nabi mengatakan kepada beliau, kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ya, wahai Abu Dzar, kuntum uktum hazal amr, uktum hazal amra, rahasiakan masalah ini ya, rahasiakan bahwa kamu masuk Islam, rahasiakan. Ini pesannya Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, rahasiakan keislamanmu, warji ila baladika, dan kembalilah ke negerimu, rahasiakan keislamanmu dan kembalilah ke negerimu Yasrib, kembali. Fa iza balagaka zuhuruna fa'khudhil, kalau kamu sudah mendengarkan kejayaan kami, maka kembalilah menemui kami, kembalilah bertemu dengan saya. Faqultu, maka Abu Dzar justru merespon seperti ini, walladzi basa'aka bil haqqi la asrahanna biha baina azharihim, demi Allah, katanya, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad, demi Allah yang mengutusmu sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul dengan kebenaran, akan aku teriakkan, akan aku justru akan mengekspos ini, bukan seperti yang Nabi katakan. Nabi maunya rahasiakan kamu telah bersyahadat, rahasiakan dan segera kembali ke negerimu, dan ini nanti kalau kami sudah berjaya baru kamu kembali menemui saya. Justru Abu Dzar di luar dugaan justru merespon dengan caranya bahwa demi Allah yang mengutusmu menjadi seorang nabi dengan kebenaran, akan aku sampaikan kepada penduduk Mekah bahwa saya telah masuk Islam.
Ya, dan saya telah masuk Islam. Aku hanya menyembah kepada Allah dan tidak mensyarikatkannya dengan sesuatu apapun. Justru itu yang beliau katakan. Artinya apa? Padahal ini bahaya. Di saat di tahun ke-11 itu masih dalam kondisi bahaya. Masih banyak orang yang ketika menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih bisa disandra, masih bisa menjadi incaran. Tapi Abu Dzar begitu sudah bersyahadat di hadapan Nabi, memang nyawa taruhannya. Saya akan mengatakan kepada penduduk Mekah, saya sudah masuk Islam. Mau apa? Kira-kira kalau seperti itu. Lalu beliau pun mengatakan, beliau pergi ke Masjidil Haram, wa Quraisyun fihi, sementara orang-orang Quraisy ada di situ. Tatkala dia menyampaikan itu, Abu Dzar pergi ke Masjidil Haram, sementara orang-orang Quraisy ada di sana. Wa qultu, tapi apa katanya Abu Dzar? Ya ma'syara Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengarkan wahai bangsa Quraisy, sesungguhnya aku telah menyatakan syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah rasul dan hambanya. Artinya apa? Sama dengan mengatakan saya sudah menjadi pengikut Muhammad sekarang. Dia malah umumkan. Nabi bilang, jangan bilang-bilang ya, nanti saya khawatir keselamatanmu wahai Abu Dzar. Nanti kamu jadinya tidak kembali ke Yasrib kalau kamu sampaikan ini. Kamu dipenggal lehermu oleh orang-orang Quraisy kalau kamu diketahui sebagai orang yang sudah masuk Islam. Tapi Abu Dzar mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai bangsa Quraisy, saya umumkan ya, saya sekarang ini sudah masuk Islam, mengatakan syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia katakan Abu Dzar. Jadi tidak malu-malu dengan keislamannya, tidak bersembunyi dengan keislaman. Nyatakan saja, saya sudah bersyahadat. Ini sikap Abu Dzar. Ya. Kalau kita bukan Abu Dzar, ya seperti pesan Nabi boleh juga itu. Karena tidak mungkin Nabi menyuruh merahasiakan kalau itu tidak baik. Jadi boleh. Kalau khawatir, ikuti itu petunjuk Nabi. Jangan dipublikasi kalau bahaya. Yang perlu adalah publikasi kepada Allah. Allah tahu keislaman kita kalau berbahaya. Tapi kalau berani dan itu, ya ikuti Abu Dzar, umumkan keislaman. Ini Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat kejujuran dalam menyatakan keislamannya. Farawmu ila hadzal sabi faqamu fadarabtu li amut fa adrakatni al-iyas faqub alaik summa aqbalu alaihim faqal wailakum taqtuluna rajulan min Ghifar. Di sini kemudian setelah pengumuman ini disampaikan, orang-orang Quraisy kurang ajar ini. Apa dia bilang tadi itu? Mereka sudah saling merapatkan membuat kayak kita dipecundangi kita kalau ini seperti ini. Apa dia sampaikan tadi? Awas. Al-Ghifari sudah tahu, tapi Nabi kan sudah menyampaikan resiko itu. Tapi resiko itu akan diambil oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ya memang tahu resiko konsekuensinya itu seperti itu, tetapi Abu Dzar Al-Ghifari tetap menyampaikan itu. Dan mereka semua mengatakan, oh inilah penganut agama baru. Abu Dzar ini pengikut agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Si Muhammad itu ada lagi ini.
Padahal ini orang dari luar ini. Kenapa bisa pengaruhnya sampai ke Yasrib? Kenapa bisa seperti itu ya? Lalu dia mengatakan begini, mereka semua faqamu, mereka semua berdiri untuk apa? Untuk memukuli Abu Zar. Bahkan dengan bukan hanya sekedar menyakiti, tapi kata Abu Zar, li'amuta, dia mau membunuhku agar aku mati, agar aku tewas di tempat itu juga, kata Abu Zar. Tapi kemudian ini ada namanya Al-Abbas. Ini Al-Abbas cegah, tunggu dulu, diam, sabar dulu, jangan langsung bunuh. Ini kan dari suku kabilah Al-Ghifar ini. Bukankah kalian biasa pergi membawa dagangan ke sana dan melewati di sana? Hati-hati kalau ke sana. Ini sampai Abu Zar Al-Ghifari satu dibunuh ini, tapi Anda pasti akan dihabisi juga kalau sampai masuk di komunitas mereka. Coba jamaah berpikir, tunggu dulu. Ini bukan orang biasa ini. Al-Abbas menjelaskan, Abu Zar Al-Ghifari ini adalah seorang yang sangat berpengaruh di sana, dan begitu kedengaran jangankan dibunuh, begitu Anda menyentuh fisiknya dan itu sampai ke sana, maka kerugian bukan hanya seorang, tapi kerugian itu hubungan dagang tertutup, dan begitu Anda masuk di wilayahnya Anda juga akan dihabisi. Maka tenanglah itu. Dia katakan, jangan dulu berpikir, sudah emosi kan semuanya. Nah, tidak mungkin Abu Zar Al-Ghifari itu menyebutkan itu bukan hanya sekedar nekat. Tentu ada pertimbangan bahwa orang Quraisy ini juga, walaupun sebenarnya di Yasrib itu ketika terjadi peperangan antara dua suku di sana, yaitu kabilah Hazra dan Aus, yaitu itu biasanya juga meminta sokongan atau dukungan kekuatan pasukan dari suku Quraisy, karena memang ada kontak antara suku Quraisy, orang bangsa Quraisy dengan Al-Ghifar ini. Maka diingatkan, jangan bunuh dia, ini bukan orang biasa. Wa majrakum wa mamarrakum majrukum wa mamarrukum ala Ghifar. Nah, tempat perdagangan Anda, pasar Anda itu ada di sana. Kedua, itu adalah lalu lintas perdagangan Anda juga di sana. Nah, itu tertutup. Diingatkan, ini untung ada. Faqla'u anni, coba dengarkanlah saya, kata Al-Abbas. Falamma asbahatil ghada, maka keesokan harinya lagi, raja'tu, saya kembali lagi, faqultu mislama qultu bil amsi, saya katakan, kata Abu Zar Al-Ghifari, keesokan harinya subuh lagi saya lagi ke Masjidil Haram dan menyampaikan hal yang sama kemarin, bahwa saya sudah menyatakan Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini memang ya istilahnya orang membangunkan singa yang tidur. Ya ini, tapi ya sudah konsekuensinya. Faqalu, mereka kemudian berseru kepada dia, kumu ila hadzal sabi, coba berdiri dan serang itu orang-orang yang orang tadi itu yang Abu Zar Al-Ghifari, serang dia, usir dia itu, usir. Fasana abi ma sana abil ams, dia memperlakukan, dia responnya sama kemarin, dia mau bunuh lagi saya, kata Abu Zar. Ya. Fadrakatnya Al-Abbas, lalu kemudian Al-Abbas kemudian melindungi aku, mencegah mereka. Waqaba alayya wa qal mithla ma di situ dikatakan, pokoknya peristiwa keesokan harinya sama dengan kemarin yang terjadi. Nah, disinilah kita bisa lihat Abu Zar
salah satu tipe sahabat yang tidak mau merahasiakan keislamannya. Justru beliau ingin menyampaikan keislamannya, tetapi ada kekhawatiran orang Quraisy yang sudah dibaca. Ini Abu Dzar Al-Ghifari ini kan orang berpengaruh di kalangan komunitas suku mereka. Maka kalau dia kembali ini pasti besar pengaruhnya. Kalau dia kembali ke Yathrib pasti ini sudah ada jaringan ini istilahnya. Sudah ada jaringan ke Yathrib ini yang bisa menjadi penyebar agama baru yang dibawa oleh Muhammad itu. Ini semua bahaya. Tapi di sisi lain, kalau ini dicelakai, kita juga bahaya. Nah, di situ dilemanya. Apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ada dua, seperti yang saya katakan tadi. Kita di dalam berislam, kalau khawatir akan dicelakai kita tidak usah mengekspos keberislaman kita secara berlebihan yang menyebabkan kita celaka. Itu mengikuti petunjuk Nabi kepada Abu Dzar. Tapi di sisi yang lain, jalan yang kedua juga boleh kita ikuti Abu Dzar yang tidak malu-malu dan tidak takut untuk menyatakan keberislamannya di tengah-tengah orang-orang yang belum memeluk Islam. Itu boleh dilakukan seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa pernyataan seperti ini, inilah jangan sampai kita mengatakan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Tidak, ini adalah contoh dari sahabat. Dan Nabi pun tidak mempersoalkan sikapnya Abu Dzar. Itu artinya beliau setuju. Dan beliau setuju. Itu kalau dalam tradisi kajian sunnah, ini namanya sunnah takririyah. Sunnah yang dilakukan sahabat tapi disetujui oleh Nabi SAW. Itu boleh. Tapi kalau khawatir di tengah-tengah banyaknya bahaya untuk menyatakan berislaman, boleh saja kita rahasiakan sementara seperti petunjuk Rasulullah. Itu juga sunnah. Jangan sampai mengatakan ini tidak sunnah, yang ini sunnah. Dua-duanya sunnah. Ada namanya, ya kalau yang tadi yang pertama sunnah kauliyah, Nabi ucapkan dan memberi petunjuk kepada Abu Dzar. Tapi ketika Abu Dzar berbeda dan Nabi setuju, itu juga sunnah. Itu namanya sunnah takririyah. Bukan dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat, tapi diketahui Nabi dan Nabi setuju saja dengan itu. Itu sunnah takririyah. Jangan sampai ada yang mengatakan itu bidah, ya. Tidak ada hubungannya. Kemudian yang kedua, sahabat yang kedua yaitu Tufail ibnu Amr ad-Dawsi. Kana rajulan syarifan sya'iran labiban ra'isa kabilati Daus wa kana li kabilatihi imaratun, ya, au shibu imaratin fi ba'di nawahi al-Yaman. Qadima Makkah fi ami 11 min an-nubuwah fastaqbalahu ahluha qabla usulihi ilaiha wa bazalu lahu ajla tahiyatan wa akramat taqdir wa qalu lahu ya Tufail innaka qadimta biladana wa hadha ar-rajul alladhi baina azharina qad a'dala bina wa qad farraka jama'atana wa shattata amrana wa innama qawluhu kas-sihr yufarriqu baina ar-rajuli wa abihi wa baina ar-rajuli wa akhihi wa baina ar-rajuli wa zawjihi wa innama nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika mimma qad dakhala 'alaina fala tukallimhu wala tasma'anna minhu syai'an. Di sini sahabat yang keempat yang memeluk Islam dari luar kota Mekah atau dari luar penduduk Mekah, yaitu Tufail bin Amr bin ad-Dawsi, ya. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Kana rajulan syarifan sya'iran labiban. Beliau adalah seorang yang terhormat,
seorang yang terhormat, kemudian beliau seorang penyair ulung, syairan labiban, penyair ulung ini, raisa kabilati Daus, beliau juga kepala suku, namanya kabilah Daus, suku Daus, kabilah Daus. Wa kana li kabilati imaratun aw shibhu imaratin fi ba'di nawahil Yaman. Dan ini katanya kabilah itu lebih keemiratan atau mirip dengan emirat nawahil Yaman. Ini berada di di pinggiran Yaman. Ini dari pinggiran Yaman. Ini yang kedua. Kalau yang tadi dari Yasrib. Kalau ini Yaman. Wa kana qadima Makkah fi ami 11 fi ami 11 minan nubuwah. Jadi Tufail ini datang ke Mekah dari Yaman itu di tahun ke-11 dari masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini sudah masuk tahun ke-11 ya. Fastaqbalahu ahluha qabla usulihi ilaiha. Ya, kaumnya sudah menyambut beliau ya sebelum sampai ke kota itu. Fabazalu lahu ajla tahiyatihi wa akramat takdir. Mereka semua berbondong-bondong sebagai penghormatan kepada Tufail ini, karena memang dia kepala suku, pasti dijunjung tinggi. Kepala suku Daus ini. Wa qalu lahu, dan ini kaumnya mengatakan, kalau istilah kita ini masanya atau pengikutnya mengatakan kepada beliau, apa yang beliau katakan? Ya Tufail, wahai Tufail, innaka qadinta biladana, Anda telah selamat datang di negeri kami. Wa hadzal rajulul ladzi baina azharina. Ini katanya begini, tapi saya informasikan ya. Ketika sampai di Mekah ada informasi yang gini. Tapi saya sampaikan, ini ada seorang laki-laki di Mekah ini bahaya. Ada seorang laki-laki ini yang bahaya. Apa bahayanya? Ya, saya baca dulu sedikit. Bahayanya adalah qad farraqa jama'atana. Dia memisahkan, memporak-porandakan kelompok kami. Dia memporak-porandakan kelompok kami. Wasyastata amrana, dan juga mengacaukan urusan kami. Wa innama qauluhu kasihr, ucapannya itu laksana sihir. Ya, ini Nabi yang dibilang seperti itu, ucapannya Nabi dibilang seperti itu. Yufarriqu bainar rajuli wa abihi, dia memisahkan antara orang anak dengan bapaknya, pemimpinnya dan seterusnya. Wa bainar rajuli wa akhihi, antara orang yang bersaudara. Wa bainar rajuli wa zaujihi, juga memisahkan orang yang suami istri. Dan itu innama nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika, dan itu juga saya khawatirkan jangan sampai Anda juga akan diporak-porandakan seperti itu. Hati-hati ya, itu kata orang-orang Mekah yang menyambut Tufail. Nanti kita akan lanjutkan ini bagaimana sikap Tufail dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina hasanah
fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma